Seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quran? Pernah suatu saat, saya berhenti membaca Al-Quran dalam kurun waktu beberapa minggu. Anehnya, kehidupan saya terasa sangat sumpek. Kamar saya terasa sangat panas. Hidup saya tidak teratur. Ada apa gerangan? Saya mulai sadar bahwa semua itu karena saya menjauh dari energi Al-Quran. Apakah Anda sering merasakan hal tersebut? Tentu Anda yang belum sama sekali mengarungi samudra Al-Quran belum mampu merasakan perbedaannya, bukan? Oleh sebab itu, saya menulis buku ini. Saya ingin berbagi pengalaman supaya Anda, baik yang belum pernah maupun yang sudah menyelami makna Al-Quran, benar-benar tergugah untuk segera mendekat lebih erat dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah diriku dengan kemuliaan Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, cahaya petunjuk, serta rahmat bagiku. Kuatkanlah ingatanku pada segala sesuatu yang telah lupa. Berikanlah pengetahuan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak ketahui. Limpahkan rezekimu kepadaku dari sebagian bacaan Al-Quran ini dalam menempuh kehidupanku, baik malam maupun siang. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai landasan hidupku, wahai Tuhan yang menguasai semesta alam, doa Rasulullah selesai membaca Al-Quran. Di sisi lain, ada juga di antara kita yang sudah sering membaca Al-Quran tapi tak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Sudah berkali-kali kita menamatkan Al-Quran setiap bulannya, tapi kita tak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah. Memang, dengan membaca Al-Quran, minimal kita mendapatkan jaminan surga dan kelimpahan pahala. Tapi, apakah kita hanya mengharapkan pahala dan surga dari membaca Al-Quran? Padahal pada kenyataannya, Al-Quran pun dapat memberikan kekuatan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu, ambillah semua peluang yang diberikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bacalah terus bab per bab dalam buku ini. Otomatis, Anda akan menemukan cara-cara menyuntikkan energi kebahagiaan dan kesuksesan ke dalam hidup Anda. Mungkin saja kebanyakan kita sebagai umat Qurani belum mampu meresapi nilai-nilai Al-Quran yang sesungguhnya. Hasilnya, kita lebih percaya pada perkataan paranormal, nubuat, orang pintar, hingga ramalan dengan teknologi, daripada mempercayai perkataan Al-Quran. Fenomena ini mulai kita rasakan di zaman modern ini. Untuk mengantisipasinya, tentu kita butuh pemahaman yang lebih mendalam tapi ringan dan menggugah mengenai Al-Quran. Buku ini, insya Allah, akan memberikan pemahaman pada Anda seluk-beluk Al-Quran dan kandungannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Al-Quran merespons kehendak Anda. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu yang Anda idam-idamkan? Apakah Anda sudah mendapatkannya sekarang ini? Ya atau belum? Kita sering berkehendak memiliki rumah sendiri atau berpenghasilan banyak, tapi kita lupa bahwa semua keinginan kita ada yang mengaturnya. Kita hanya butuh mewujudkan keinginan-keinginan kita melalui pertolongan dari Sang Maha Penolong. Untuk memperolehnya, kita butuh mendekatkan diri pada Al-Quran. Pendekatan diri pada Al-Quran sangatlah mudah. Cukup kita mempelajari seluk-beluk kemauan Al-Quran, membaca, dan mengamalkannya. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Qs. Al-A'raf 7:204. Nah, ketika kita mau mendengarkan, memerhatikan, kemudian menjalankannya, Al-Quran akan merespons setiap keinginan kita berupa rahmat. Seolah-olah ia tahu apa yang kita mau. Sebaliknya, justru ketika keinginan kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah, Al-Quran akan memberikan respons pada keinginan itu. Alhasil, kita menyadari bahwa keinginan-keinginan itu justru membawa kerugian dalam kehidupan kita. Bisa saja kerugian itu menyebabkan kita tidak bahagia dalam hidup. Law of Attraction telah diperlihatkan Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim akan dibakar terpanggang di atas bara api. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah tidak akan tinggal diam begitu saja. Ibrahim memberikan getaran positif ke alam sekitar atau ayat-ayat kauniyah, alam sekitar pun memberikan getaran balik pada Ibrahim dengan ketundukannya pada firman Allah. Allah pun mengabadikan ungkapannya itu dalam Al-Quran, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Qs. Al-Anbiya 21:69. Keuntungannya adalah kita telah memperoleh respons Al-Quran sebelum kita benar-benar mewujudkan keinginan-keinginan kita. Respons Al-Quran bisa saja berupa ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan buruknya keinginan-keinginan kita. Atau, bisa saja tiba-tiba kita menemukan ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk segera mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Atau, bisa juga,
ketika kita mendapatkan masalah yang rumit, tiba-tiba saja saat membaca Al-Quran kita mendapatkan jalan keluarnya. Kita merasakan bahwa bacaan Al-Quran memberikan pencerahan terhadap permasalahan kita. Kita pun senang tidak keruan. Respons Al-Quran bukan semata-mata kita peroleh begitu saja. Kita butuh cara menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Analoginya, bagaimana Al-Quran akan merespons keinginan-keinginan kita jika kita tak mau mempelajari seluk-beluk dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam diri dan kehidupan Anda. Pada lembaran-lembaran berikutnya dalam buku ini akan Anda dapati cara terbaik menginjeksi kekuatan Al-Quran dalam diri Anda. Menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani. Pernahkah Anda meneteskan air mata ketika menyelami ayat demi ayat Al-Quran? Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan ketika menuntaskan 30 juz Al-Quran? Atau, pernahkah Anda merasa resah ketika tidak membaca Al-Quran? Kalaupun Anda belum pernah mengalaminya, PR besar bagi Anda untuk kembali menyelami Al-Quran. Kalaulah Anda sudah sering merasakan hal tersebut, selamat. Anda telah sedikit banyak menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam diri Anda. Perlu kita pahami bersama, kekuatan Al-Quran mesti kita suntikkan ke dalam diri. Kemudian, kita suntikkan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sejak dulu, Rasulullah SAW telah memberikan anjuran untuk menjadikan Al-Quran sebagai jiwa kita. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri berjiwa Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran, kata Aisyah, HR. Muslim, dengan berjiwa Al-Quran, rahmat Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan ini adalah kitab Al-Quran, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, suntikkanlah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. QS. Al-An'am 6:155. Selain itu, salah satu alasan perlunya menyuntikkan Al-Quran ke dalam jiwa kita yakni agar kita menjalani kehidupan dunia sesuai dengan hukum ketertarikan. Bukankah hukum ketertarikan adalah sunatullah? Ia tunduk pada hukum-hukum Allah, design of God. Karena memang, Allah lah yang mengatur segala hukum ketertarikan di alam semesta ini. Mengenai hal tersebut Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. QS. Az-Zumar 39:5. Pengaturan alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh kehidupan kita berada di dalam genggamannya. Hidup dan mati kita berada di bawah pengendaliannya. Bahkan, kelangsungan alam ini berada di bawah penguasaannya. Oleh sebab itu, semakin kita mendekat diri kepadanya, semakin mudahlah kita mendapatkan apapun di alam semesta ini. Wajarlah kalau para ulama terdahulu selalu merasakan kebahagiaan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kehidupan mereka selaras, serasi, dan seimbang. Kita tidak pernah menemukan ulama menjadi stres. Bahkan, ketika mereka dizalimi oleh orang lain, mereka tetap menunjukkan kebahagiaan. Karenanya, mereka selalu merasa aman. Abdullah bin Mas'ud R.A. mengungkapkan, sesungguhnya, Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Barang siapa memasukinya maka dia aman. Az-Zuhad, Ibnu Mubarak, H. 272. Kita telah membicarakan pentingnya menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana cara menyuntikkannya? Saya akan menjabarkannya di bagian selanjutnya. Silakan ikuti terus pembahasan dalam buku ini. Insya Allah, Anda akan menemukan jawabannya. Sudut pandang Al-Quran mengenai kesuksesan dan kebahagiaan. Sudah lumrah setiap kepala mempunyai definisi tersendiri tentang sukses dan bahagia. Karena, kita terlahir dengan latar belakang, lingkungan, dan kultur yang berbeda-beda. Konteks tersebut sangat memengaruhi. Akan tetapi, jujur saja, sukses dan bahagia seringkali salah kita artikan. Kita mendefinisikannya sesuai dengan kehendak diri kita. Kalau sudah begini, boleh jadi definisi sukses dan bahagia menurut kita mengikuti hawa nafsu saja. Hal itu sangat subjektif. Sehingga, alangkah baiknya jika kita kembali mencari standar kesuksesan dan kebahagiaan yang objektif, yang bersumber dari Tuhan semesta alam. Objektivitas menuntun perbedaan menjadi titik temu yang terang. Dengan demikian, setiap orang mempunyai persepsi yang sama mengenai kebahagiaan dan kesuksesan walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Lalu, untuk apa kita mencari arti kesuksesan dan kebahagiaan yang objektif itu?
Keduanya dimaksudkan agar kita menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini. Mengapa kita mesti ada di alam ini? Dan, mau kemana kita kelak? Ketika kita mengetahui arti kebahagiaan dan kesuksesan yang objektif, kita menyadari bahwa kita dapat hidup dengan indah di dunia ini dan dapat memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Pada akhirnya, kita hidup di dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kita tidak akan salah melangkah mengejar kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan kata lain, kita telah memiliki tujuan yang jelas, tidak samar. Sebaliknya, ketika kita tidak mengetahui arti sukses dan bahagia yang objektif, boleh jadi setelah memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan, menurut definisi masing-masing, kita malah bersedih dan menyesal. Ternyata, kesuksesan dan kebahagiaan yang kita peroleh tidak sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta melainkan sesuai dengan bimbingan hawa nafsu semata. Ujung-ujungnya, kita menyesal. Memang sih kita dapat kembali ke titik nol, memperbarui arti sukses dan bahagia sesuai dengan tuntunan ilahiyah, tetapi kita sudah banyak membuang-buang waktu dan energi. Lebih baik sedari awal kita rumuskan arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesuai dengan kemauan Sang Pencipta. Lalu, berusaha mencapainya. Keimanan sama dengan kesuksesan sama dengan kebahagiaan. Kalau Anda membuka surat Al-Mukminun ayat 1-11, Anda akan mendapati rahasia sukses terbesar. Allah mengawali ayat tersebut dengan ucapan, sungguh pasti, beruntung orang yang beriman. Allah memberikan rumusan besar bahwa orang-orang berimanlah yang mendapatkan jaminan keberuntungan, sukses dan bahagia. Bukan saja di dunia, ia juga mendapatkan jaminan surga. Orang beriman selalu mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Bahkan, mereka mendampingi para rasul, nabi, dan orang-orang saleh terdahulu karena para nabi, rasul, dan orang-orang saleh terdahulu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Berdasarkan petunjuk tersebut, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, cukup memupuk keimanan kita. Nah, pahamlah kita bahwa arti kebahagiaan dan kesuksesan yang objektif itu adalah manakala kita memasukkan iman dalam diri kita, lalu berusaha mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian atau ihsan. Muncul sebuah pertanyaan, siapakah orang beriman itu? Merekalah yang senantiasa melakukan perbaikan diri atau salat, menjauhkan diri dari perkataan perbuatan negatif, berusaha melakukan perbaikan di sekitarnya dengan gemar memberikan zakat. Perilaku seperti itulah yang membuat mereka bahagia. Mereka pun mendapatkan balasan surga dari Allah. Qs. Al-Mukminun 23, 2-11. Allah juga memperjelas karakter orang beriman atau hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Ibadur Rahman, yaitu mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, selalu mengucapkan kebaikan meskipun ia dihina atau dicemooh, senantiasa memperbanyak salat di malam hari, memberikan infak, mengerjakan kebajikan, dan selalu berdoa atau meminta ampunan, rezeki, dan lain-lain. Qs. Al-Furqan 25, 63-70. Sebenarnya, masih banyak sifat-sifat orang beriman yang diungkapkan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, semua keterangan dalam Al-Quran menuntun manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan, sebelum mempraktikkan amal kebajikan, mereka telah merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Sungguh luar biasa, bukan? Ringkasnya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, jadilah orang beriman. Iman adalah modal awal untuk menapaki tangga kehidupan. Keberimanan dan hukum ketertarikan. Adakah hubungan keberimanan seseorang dengan hukum ketertarikan yang sudah terbukti dapat membahagiakan hidup? Ya, hubungan antara keduanya terkait erat. Bahkan, orang-orang beriman, tanpa disadari, telah lama mempraktikkan hukum ketertarikan. Dari hadis Nabi yang sahih dikatakan bahwa iman itu diyakini kuat-kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya, dan diwujudkan dengan tindakan action. Kalau kita perhatikan ketiga komponen tersebut, ada yang sangat luar biasa kan. Ungkapan Rasulullah SAW tersebut mengindikasikan bekerjanya hukum ketertarikan, disinilah letak keluar biasaannya. Masak iya, mari kita bahas. Diyakini kuat-kuat dalam hati, ini mengindikasikan bahwa, sebelum kita melakukan sesuatu atau berucap sebaiknya yakini terlebih dahulu kebenaran atau manfaat apa yang kita katakan. Jangan sekali-kali mengatakan apa yang tidak kita yakini kebenarannya. Jangan pula mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanamkan kuat-kuat kebenaran dalam hati karena hati atau perasaan adalah salah satu ujung tombak getaran-getaran positif atau negatif.
Jika kita memiliki kebersihan hati atau tazkiyatun nafs, kita pun semakin banyak memancarkan getaran positif ke alam sekitar atau orang lain. Getaran itu pun dikembalikan ke dalam diri kita sendiri, sesuai hukum ketertarikan. Maka, berhati-hatilah dengan hati. Lembutkan dan cerdaskanlah ia. Diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya dan diwujudkan dengan tindakan atau action. Ucapan kita menunjukkan hati kita. Berhati-hatilah mengatakan sesuatu karena kata-kata dapat memengaruhi diri kita, bahkan hingga perbuatan atau action kita. Orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, ia pun tidak akan mau mencoba, ia takut berhadapan dengan kegagalan. Sebab, sebelum mencapai keinginan-keinginannya, ia telah memancarkan perasaan negatif ke alam sekitar. Pancaran negatif itu akan dikembalikan ke dalam dirinya. Percaya bahwa apa yang Anda minta sudah menjadi milik Anda. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada apa yang tidak kasat mata, Lisa Nichols dalam buku The Secret. Sebaliknya, mereka yang memotivasi diri dengan memasukkan kata-kata penyemangat, saya bisa, justru mampu meraih keinginannya. Ia pun terus-menerus berusaha meraihnya. Ia menyusun rencana demi rencana untuk mencapai tujuannya karena dalam pikirannya sudah tertanam bahwa ia mampu melakukannya. Ucapan kita, lisan kita, memengaruhi pikiran dan perasaan kita. Begitupun sebaliknya pikiran dan perasaan kita memengaruhi apa yang kita katakan. Selanjutnya, hal itu akan memengaruhi apa yang kita lakukan. Orang-orang yang beriman harus selaras antara pikiran dan perasaan, lisannya dan tindakannya. Setara antara kata dan laku. Orang beriman selalu memiliki perasaan, pikiran, lisan, dan tindakan positif. Dengan demikian, orang beriman selalu memancarkan getaran positif ke alam sekitar orang lain, teman, saudara terdekat, dan lingkungan, sehingga alam sekitar pun akan mendatangkan getaran yang sama. Maka, orang berimanlah yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Ia memperoleh keberuntungan yang besar, Fauzan Ashim. Bahagia sebelum bertindak. Sebelum membangun rumah, kita pasti membutuhkan banyak perencanaan. Mulai dari model rumah hingga biaya yang harus dihabiskan. Biasanya, arsitek menggambarkan bentuk rumah kita. Setelah sepakat dan sesuai dengan kemauan, barulah rumah kita dibangun. Bukan saja pembangunan rumah, proses produksi barang apapun terlebih dahulu dibuatkan, blueprint-nya. Begitupun saat Anda menggambar blueprint kehidupan Anda di dalam kepala, tentu Anda bisa saja menggambarkan Anda seorang yang sangat kaya. Jarang sekali Anda membayangkan di samping kekayaan itu Anda tidak berbahagia. Sebagian orang, ketika menggambarkan diri mereka, justru terfokus pada ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Misalnya, takut miskin, takut gagal, takut tidak dapat membahagiakan istri dan mertua, dan seterusnya. Kita merasa sangat takut atau paranoia. Dengan kegelisahan itulah setiap tindakan kita hanya didorong oleh motivasi untuk struggle atau berjuang. Alhasil, Anda terus bertindak mengejar kekayaan Anda, tetapi Anda tidak pernah merasa bahagia. Anda merasa sangat tertekan dalam mengejar kekayaan. Dalam benak Anda, menjadi kaya terlebih dahulu, kemudian menikmati kebahagiaan. Rumusan Al-Quran sungguh sangat mengejutkan, berbahagialah sebelum bekerja atau mengejar kekayaan. Allah Maha Tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan rasa bahagia akan menghasilkan output yang memuaskan. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu mendengung-dengungkan supaya kita bahagia dalam menapaki hidup ini. Tidak perlu bersedih, tidak perlu takut. Justru, sebelum melakukan apapun, kita dianjurkan mengucapkan kata-kata kebaikan, seperti mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan yang menggetarkan hati kita. Ucapan yang penuh pengharapan bahwa Allah senantiasa menemani kita dalam hidup, bekerja, dan berkarya. Betapa bahagianya diri kita, bukan? Dalam setiap denyut nadi kita, Allah mendampingi kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai detik-detik kehidupan ini. Berbahagia sebelum melakukan apapun sudah sering dipraktikkan Rasulullah SAW. Menjelang pagi hari, Rasulullah SAW mengajarkan kita salat duha. Dalam salat tersebut, kita berdoa meminta kemudahan, kelancaran, dan limpahan rezeki. Setelah salat duha, air muka kebahagiaan kembali menyirami wajah kita. Kita pun bahagia, lalu, segera bergegas menuju ke tempat kerja. Selang beberapa jam, waktu zuhur pun datang. Azan berkumandang di sudut-sudut kota. Matahari mulai bergeser dari atas kepala kita. Hiruk-pikuk perkotaan sangat terasa.
Tubuh terasa lelah setelah dari pagi hari kita menguras pikiran dan tenaga. Marilah menuju kemenangan, hayya, alal falah. Itulah panggilan Allah. Saat itulah waktu yang tepat untuk kembali menstabilkan tingkat emosi kita alias kembali mengondisikan diri kita pada kebahagiaan. Tunaikanlah salat zuhur, nikmatilah. Lepaskan semua permasalahan yang kita dapati sejenak saja. Lepaskan beban hidup untuk sementara saja. Biarkan kebahagiaan datang meliputi jiwa kita. Berwudulah. Rasakan sentuhan butir-butir air yang begitu sejuk. Nikmatilah. Subhanallah, betapa kehidupan terasa sangat mengasyikkan. Ketika kita mengangkat kedua tangan, ruku, dan sujud, aliran darah kita mengalir mengisi seluruh rongga tubuh kita. Oh, betapa nikmat. Sambil duduk berzikir seusai salat, cobalah sebanyak-banyaknya mengundang rasa kesyukuran dalam diri. Pikirkan, betapa Allah sudah memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat bekerja dengan baik hari ini. Syukurilah, tersenyumlah, lalu, berdoalah sepenuh hati. Mintalah kepadanya dengan penuh kesungguhan. Setelah Anda berdoa dan rasa kebahagiaan kembali Anda dapatkan, segeralah bekerja kembali. Insya Allah, kualitas kerja Anda semakin membaik. Amin. Pada bab-bab selanjutnya, saya akan menuntun Anda menggapai kebahagiaan dan kesuksesan melalui energi doa, syukur, dan sabar. Semua itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda betapa Al-Quran dapat mencerahkan hidup Anda. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan begitu saja bab demi bab dalam buku ini. Baca terus dan terus baca.